Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukian Narifah Putri, absen 21. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang peradaban kuno. Jadi, yang pertama itu adalah peradaban Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno ini dibagi jadi 3 atau 3 masa, yaitu masa kerajaan, masa republik, dan juga masa kekaisaran. Nah, awalnya asal-usul terjadinya Romawi kuno ini atau berdirinya Romawi ini adalah dari dua orang yang dianggap sebagai keturunan dari dewa Mars. Dua orang ini bernama Romulus dan Remus. Nah, Romulus dan Remus ini diturunkan dari langit di sungai Tiberia, dan saat diturunkan itu mereka awal pengen dibuat silang dari dirinya atau menyusui. Tapi keajaiban yang ada di situ adalah ada seekor serigala betina yang membuat mereka berdua dan merawat mereka sehingga mereka menjadi dewasa. Nah, serigala betina yang sedang menyusui dua anak ini jadi simbol si Romawi kuno ini gitu. Nah, asal usulnya itu dari si Romulus dan Remus ini, mereka kan guru besar dan mereka tuh guru besar ingin mendirikan sebuah kerajaan. Nah, tapi mereka tuh berselisih, mereka tuh mau di mana di dirinya, dan akhirnya mereka bertengkar. Nah, karena mereka bertengkar itu akhirnya si Romulus ini nggak sengaja membunuh si Remus. Nah, yang akhirnya dia jadi ngediriin kerajaan, dan kerajaan itu diambil dari namanya si Remus, yaitu Roma. Baik, selanjutnya adalah masa kerajaan, yang dimana pendiri dari kerajaan Romawi ini adalah si Romulus ini. Nah, Romulus ini mengemukakan bahasa Latin dan juga izin membaca sedikit, dan juga dia mendirikan rumah di Sungai Tibet. Selanjutnya ada Numa Pompilius, dan Numa Pompilius ini dia mengemukakan atau membuat kalender. Numa Pompilius ini membuat kalender yang sampai sekarang disebut sebagai kalender Romawi. Tapi nanti ada perubahannya. Selanjutnya setelah Numa Pompilius saya angkat aja. Setelah Numa Pompilius ada Tullus Hostilius, dan dia itu yang menaklukkan Alba Longa. Selanjutnya ada Ancus Marcius. Ancus Marcius ini dia membuat pelabuhan utama Romawi, yaitu pelabuhan Ostia. Selanjutnya ada listnya, maaf izin. Selanjutnya ada ini Tarquinius Priscus. Aku kurang ngerti dia tuh ngapain aja, tapi ya kayak dia cuma sebagai raja yang nggak ada ciri khasnya, kayak ciri khasnya nggak terlalu menonjol. Selanjutnya ada Servius Tullius. Nah, Servius Tullius ini dia bikin tembok pembatas yang dinamakan tembok Servian. Dan yang terakhir ada Tarquinius Superbus. Nah, Tarquinius Superbus ini punya anak yang anaknya itu akhirnya membuat atau menjadi pemicu terjadinya revolusi atau perubahan atau reformasi menjadi pemerintahan republik. Gimana sih? Jadi si anaknya Superbus ini dia punya anak namanya Sextus. Nah, Sextus ini dia melakukan pelecehan kepada salah satu bangsawan perempuan, dan dia itu akhirnya bunuh diri karena dia merasa dia sudah tidak worth lagi, atau sudah tidak berharga, atau sudah kotor. Nah, karena kematian wanita bangsawan ini, akhirnya warga-warga Roma itu menyalahkan si Sextus ini, dan dia turunlah dari tahta, dan akhirnya terjadi reformasi, yaitu perubahan dari kerajaan menjadi republik atau dua. Baik, selanjutnya adalah masa republik yang didirikan oleh Lucius Julius Brutus dan juga Tarquinius Collatinus. Ya. Nah, pada masa republik ini dia kepemimpinannya itu bukan dilakukan atau dipegang oleh satu orang, tapi dipegang oleh lembaga-lembaganya sih ada banyak. Tapi aku bakal nekanin di Senat aja, karena Senat ini paling berperan penting dan yang mencakup semuanya. Nah, coba aku sebutin dulu ya ininya masing-masing dari masing-masing lembaganya. Jadi lembaganya itu ada Senat, ada dewan gitu, Senat, ada sensor, ada aedilis, ada quaestor, ada praetor, dan konsul. Nah, konsul ini tuh kayak presiden, tapi beda. Selanjutnya adalah pertama kita jelasin dulu apa itu Senat. Senat itu dia lembaga kayak DPR di Indonesia, tapi bedanya dia tuh bukan perwakilan rakyat, tapi dia tuh orang-orang yang mengurus segala hal kepolitikan. Nah, terus konsul ini gunanya apa dong? Nah, konsul ini dia tuh sebagai kepala pemerintahan dan komandan tertinggi militer. Meskipun komandan militer itu ada di praetor, tapi di atas praetor masih ada konsul. Nah, terus bedanya konsul sama presiden itu apa? Nah, bedanya konsul sama presiden ini, konsul itu ada 2 per periode. Jadi, satu periode ada 2 konsul. Nah, setiap konsul itu ada punya namanya hak veto, yaitu hak dimana mereka bisa menolak kebijakan yang diutarakan oleh pemimpin dari salah satu pemimpin atau dari salah satu dari mereka. Kita masuk ke penjelasan patrician dan plebeian. Patrician ini adalah golongan orang-orang bangsawan atau orang-orang kaya di zaman Romawi kuno. Biasanya orang-orang ini tuh keturunan dari senat atau
bangsawan lainnya di masa kerajaan. Nah, oh iya, aku lupa jelasin kalau senat ini biasanya mereka dipilih dari dari keturunan senat-senat di kerajaan. Di kerajaan ini tuh di masa kerajaan dulu, senat itu juga ada, tapi dia tuh bukan yang ngatur semua perpolitikan, tapi senat itu sebagai penasihat raja aja. Lanjut ke plebeian. Plebeian ini mereka ya warga biasa kayak kita, jadi rakyat-rakyat yang dia pekerjaan biasa kayak petani, terus peternak, dan masih banyak lagi. Dengan adanya patrician sebagai orang-orang yang ngejalanin hal politik dan plebeian yang nggak boleh ikut-ikutan, itu memicu konflik di mana mereka berdua tuh saling berseteru. Kayak plebeian ini memperjuangkan hak mereka, kalau mereka juga berhak kok ikut andil dalam perpolitikan Republik Roma ini. Tapi patrician itu nggak terima dan akhirnya mereka terjadilah perang saudara. Nah, di peperangan itu ada beberapa orang yang secara nggak langsung memperebutkan tahtanya di Romawi. Perebutan tahta secara tidak langsung ini terjadi pada saat perang saudara antara plebeian dan patrician ini berlangsung. Nah, siapa sih yang berperang itu? Jadi sebenarnya ada mereka tokoh dari triumvirat satu. Nah, itu ada Julius Caesar atau orang yang mewakili orang-orang plebeian atau orang yang pro terhadap plebeian, dan Pompey, dia tuh Optimates, dan kita udah bisa tebak ya menang siapa, yaitu Julius Caesar. Nah, Julius Caesar ini menang karena banyak orang yang mendukung dia, karena dia ya ini mendukung plebeian. Nah, Julius Caesar ini dia menjadilah konsul, atau sebenarnya udah bukan konsul lagi karena dia tuh diktator. Apa itu diktator? Kalau pada masa Romawi kuno, diktator itu kayak pemimpin yang dia cuma satu dan untuk menjalankan semua pemerintahan. Jadi si senat itu udah nggak berpengaruh lagi. Nah, naiknya Julius Caesar ini jadi awal runtuhnya Republik Roma. Republik ya, bukan keseluruhan Romanya. Nah, keruntuhan Republik ini terjadi karena pas si Julius Caesar ini menjabat, dia tuh kayak selalu pro sama plebeian, dan si patricia ini banyak yang gak suka. Jadi kayak mereka patricia ini kayak gak suka gitu sama si Julius Caesar, dan akhirnya saat Julius Caesar ini mulai memerintah dan kayak orang-orang udah mulai gak suka, ada dua orang yang memimpin pembunuhan atau penghilangan nyawa si Julius Caesar, yaitu dibunuh sama Junius Brutus dan Gaius Cassius. Dan situ berakhirlah masa Republik, dan kita masuk ke F3 atau yang terakhir, yaitu masa kekaisaran. Nah, pada masa kekaisaran ini didirikan oleh Octavianus, atau yang diubah namanya jadi Augustus. Nah, Octavianus ini punya 3 gelar tadi, Augustus, terus Princeps Civitalis atau warga negara pertama, dan juga Imperator atau orang yang memerintah. Nah, kenapa dia pakai gelar Princeps Civitalis? Lucunya tuh mungkin ya karena dulu pas Julius Caesar menjabat kan dia sebagai pemerintah mutlak atau pemimpin mutlak, tapi itu kan jadi senjata bantuan, yaitu si Julius Caesar ini meninggal karena dia gak sukain sama patrician, karena dia tuh kayak terlalu mendukung plebeian gitu, kayak ya bisa bermata dua gitu lah. Nah, akhirnya dibuatlah kayak warga negara pertama ini biar dia kayak kelihatan merakyat kayak udah mau, tapi ya itu jadi bikin Romawi masuk ke dalam masa terdamainya, yaitu Pax Romana. Nah, di Pax Romana ini ada 5 kaisar yang dimana mereka tuh kaisarnya baik-baik. Aku juga nggak sebutin karena emang durasinya nggak bisa panjang-panjang. Terus, jadi di sini aku ada beberapa kaisar, Ada beberapa kaisar yang aku catat di sini, yaitu ada Kaisar Nerva, yaitu yang menstabilkan politik. Terus Trajanus, yang memiliki julukan Optimus Princeps atau pemimpin terbaik. Selanjutnya ada Nero, atau dia tuh kaisar yang kejam ya. Dia kejam, dia bakar kota Roma dan fitnah orang-orang Kristen. Nah, terus selanjutnya ada Tiberius atau orang yang menghilangkan Plebis Concilium. Selanjutnya ada Kaisar Caligula. Caligula itu ya kaisar yang gila, dan dia tuh gila hormat banget, dia menganggap dirinya sebagai keturunan dewa. Selanjutnya ada Claudius atau kaisar pembangunan, dia menaklukkan Inggris tapi dia mati diracun. Selanjutnya ada Diocletianus. Nah, dia tuh orang yang megang Romawi Timur. Jadi pas mulai masa Diocletianus ini, Romawi bagi dua, jadi timur dan barat. Nah, Diocletianus ini dia tuh yang megang timur, dan yang megang barat itu Max, kita sebut aja Max. Tapi seiring berjalannya waktu, Romawi Barat atau yang dipegang oleh si Max ini terjadi banyak konflik, yaitu konflik internal seperti mereka nggak terima dengan pemerintahannya, dan juga ada juga invasi dari orang-orang suku Germanik atau yang disebut di buku itu kalau nggak salah Barbarian. Nah, invasi dari Barbarian ini tuh cukup parah dan bikin perekonomian tuh hancur di Romawi Barat ya, hancur, yang dimana pertanian itu nggak lancar, dan juga
banyak banget keluar uang buat ngelawan barbarian ini. Ya, karena adanya barbarian ini, runtuhlah si Romawi Barat ini, dan Romawi Timur tuh masih bertahan. Jadi Romawi Timur itu bertahan lebih lama daripada Romawi Barat, tapi ujung-ujungnya mereka berdua juga runtuh. Nah, kita masuk ke sistem kepercayaan Romawi kuno. Sistem kepercayaan Romawi kuno, mereka menganut sistem kepercayaan animisme dan politeisme. Dari animisme ini ada di sistem animisme atau sistem kepercayaan animisme ini, mereka tuh ada beberapa julukan atau beberapa hal-hal yang bisa di-highlight, yaitu ada yang namanya Vesta atau penjaga api tungku. Selanjutnya ada Lates atau penjaga rumah tangga. Selanjutnya ada Pengates atau penjaga lumbung. Selanjutnya adalah dari politeisme, mereka punya dewa-dewa, yaitu dewa Mars, dewa atau dewa perang. Terus Quirinius atau dewa yang disembah, aku juga kurang tahu maksudnya yang disembah tuh, kayaknya semuanya disembah, aku kurang ngerti ya, mohon maaf. Selanjutnya adalah Jupiter atau dia itu kayak dewa Zeus, dewa utama. Selanjutnya adalah yang terakhir atau salah satu penyebab keruntuhannya, yaitu agama Kristen atau Kristen Katolik ya, bukan Protestan. Terus dari Kristen ini mereka ada peninggalan yaitu batu nisan, terus ada ukiran Petrus dan Paulus, terus mereka juga ada ukiran Dewi Fortuna atau Dewi Keberuntungan. Kita lanjut ke peninggalannya. Peninggalannya ada banyak, ada sistem kalender. Nah, sistem kalender ini kan tadi awalnya dikemukakan dikemukakan oleh Numa Pompilius, kalender matahari. Tapi pada masa kekuasaannya Julius Caesar itu Julius Caesar itu ubah kalender ini kalender Junius. Kenapa diubah? Karena menurut si Julius Caesar ada tanggal-tanggal atau terlalu banyak tanggal-tanggal genap yang dianggap, dan pada zaman itu angka genap itu dianggap kurang beruntung. Jadi begitu diubah. Maaf ya, ping banget. Selanjutnya adalah Acta Diurna atau kayak semacam mading gitu pada zaman dahulu. Terus ada bahasa Latin, terus ada Colosseum, dan Colosseum ini dia digunakan untuk adu kekuatan. Selanjutnya ada aqueduct atau saluran air. Terus ada Parthenon atau kuil penyembahan yang ada bentuk kubahnya gitu. Selanjutnya ada jembatan Pons Franciscus. Terus ada jalan raya yang dibuat berlapis-lapis gitu, dan juga ada sistem hukum gitu. Oh iya, dan juga sistem republik yang dipakai sampai sekarang itu sebenarnya ada perbedaannya, tapi ya awal terinspirasi dari Romawi kuno. Nah, mungkin sekian dari yang telah saya rangkum di buku saya dan yang saya coba untuk jelaskan lebih detail dengan omongan saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita lanjut ke peradaban selanjutnya. Baik, kita akan lanjut ke peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno ini berdiri di sepanjang Sungai Nil, dan mereka menggunakan atau memanfaatkan Sungai Nil itu sebagai sistem irigasi yang sangat subur karena ada banjir tahunan. Selanjutnya adalah peninggalan Mesir, yaitu mereka punya Sphinx, terus ada piramida, ada mumi, dan juga ada hieroglif. Keruntuhan Mesir kuno terjadi pada tahun 332 sebelum Masehi, yang dimana Mesir kuno ini mengalami invasi dari bangsa Persia dan Yunani dan ditaklukkan oleh Alexander Agung. Baik, selanjutnya adalah peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia ini berdiri di antara sungai Tigris dan Eufrat atau bisa disebut sebagai Irak modern, yang dimana mereka memiliki peninggalan yaitu cuneiform atau tulisan paku, lalu ada kode Hammurabi, lalu ada sistem pemerintahan kota. Oh iya, dan juga ada ziggurat, mohon maaf. Selanjutnya adalah keruntuhan dari Mesopotamia ini. Pada tahun 539, Mesopotamia diserang oleh bangsa Persia yang kebetulan sama dengan Mesir kuno. Tapi bedanya yang menaklukkan Mesopotamia ini adalah Raja Cyrus Agung. Baik, selanjutnya adalah peradaban Indus. Peradaban Indus ini berdiri di sekitar sungai Indus atau yang sekarang tuh Pakistan dan India Barat. Indus memiliki 2 kota besar, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban Indus memiliki 3 peninggalan atau sebenarnya ada lebih, yaitu adalah sistem sanitasi, terus sistem tata kota terencana, dan juga tulisan Indus yang belum terpecahkan. Untuk keruntuhannya sendiri, mereka diduga dikarenakan perubahan iklim dan perubahan arus sungai, serta adanya invasi dari bangsa Arya. Selanjutnya adalah Tiongkok kuno. Tiongkok kuno berdiri di sekitar sungai Kuning
yang dimana mereka tuh memiliki beberapa peninggalan, yaitu ada Oracle Bones, ada tembok besar Cina, dan juga ada agama Konghucu, dan masih banyak lagi. Untuk peradaban Cina kuno ini sebenarnya nggak ada tulisan bahwa dia runtuh, tapi itu berubah. Jadi berubah sistem pemerintahannya. Selanjutnya adalah peradaban Yunani kuno, yaitu peradaban yang terdiri dari polis-polis atau negara kota. Contohnya ada Sparta dan Athena. Nah, untuk peninggalannya sendiri ada banyak, yaitu ada Parthenon, terus ada Olimpiade, ada Olimpiade, teater, demokrasi, dan arsitektur tadi Parthenon. Oh iya, dan filsafat ada Socrates, ada banyak. Untuk runtuhnya sendiri mereka tuh ditaklukkan sama Romawi dan juga Makedonia, yaitu Raja Alexander Agung. Baik, selanjutnya adalah peradaban Amerika kuno, yaitu ada Aztec, Maya, dan Inca. Nah, kita mulai dari Maya. Maya itu awal berdirinya di semenanjung Yucatan atau sekarang ada di Meksiko, yang dimana suku Maya ini punya beberapa peninggalan, yaitu ada kalender Maya, piramida bertingkat, serta pengetahuan astronomi yang maju. Lalu Maya ini diketahui runtuh karena adanya perubahan iklim, lalu sistem sosial dan politik yang melemah, dan terjadinya perang saudara dan perang-perang antar negara kota. Lalu ada juga karena turunnya otoritas pusat atau hilangnya kepercayaan dari warga Maya kepada pemimpinnya. Selanjutnya adalah peradaban Aztec. Peradaban Aztec ini dikenal sebagai peradaban yang suka perang, dan peradaban Aztec ini mereka punya beberapa peninggalan. Peninggalannya itu ada arsitektur monumental, kalender matahari dan kalender ritual, lalu ada juga sistem pertanian Cinampa. Nah, kalendernya ini, kalau yang ritual itu mereka tuh kayak ada beberapa hari sial, yang dimana di hari sial tuh ada 5, dan di hari sialnya itu mereka nggak boleh ngelakuin aktivitas bertani atau aktivitas produktif lainnya. Keruntuhan Aztec terjadi dikarenakan adanya penyebaran penyakit cacar dan juga invasi dari Spanyol. Dan peradaban yang terakhir adalah peradaban Inca, yang dimana peradaban Inca ini adalah peradaban yang tergolong masih baru dan masih misterius. Kenapa? Karena peradaban Inca ini gak ada ninggalin yang namanya sistem tulisan. Mereka itu cuma ninggalin quipu. Quipu ini kayak sistem mendata atau sistem data yang dipakai sama masyarakat Inca zaman dahulu. Jadi mereka tuh pakai ada urutannya. Jadi kalau misalnya simpul paling atas, salah dari bawah. Simpul paling bawah itu satuan, atasnya puluhan, atasnya lagi ratusan, sampai bertambah terus. Nah, biasanya itu dipakai buat ngitung jumlah penduduk, terus jumlah rumah yang ada di situ, terus jumlah hasil panen, atau bisa juga jumlah lahan pertanian yang ada di sana. Lalu untuk peninggalannya, Inca punya quipu, terus ada kapaknan atau jalan raya pos to pos, yang dimana untuk nganterin quipu atau nganterin berita-berita gitu. Terus ada juga sistem terasering, terus ada laboratorium mereka yang bentuknya tuh kayak makin turun gitu ke bawah, dan suhunya tuh dari yang paling atas sama yang bawah itu beda 15 derajat. Dan ada Machu Picchu. Awal mula runtuhnya bangsa Inca itu dikarenakan perang saudara antara Atahualpa dan juga Huascar, tapi pemenangnya adalah Atahualpa. Nah, belum lama dari menangnya Atahualpa ini terjadi invasi dari Spanyol, yang dimana akhirnya Atahualpa ini kalah, dan akhirnya masa Inca pun berakhir karena dibarengi oleh cacar. Sekian dari rangkuman 9 peradaban kuno yang setelah saya ketahui. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.